wabarakatuh. Saudara semuanya, para mahasiswa dan juga mungkin dosen akuntansi. Hari ini saya akan mereview buku saya sendiri. Bukunya berjudul Akuntansi Keperlakuan. Nah, ini memang buku keperlakuan yang berbasis riset. Ya, ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa buku ini memang di dalamnya adalah mereview riset yang kami lakukan. Ini buku saya, Bapak Ibu semuanya dan juga para mahasiswa. Ini biasa saya pakai untuk ngajar akuntansi keperlakuan. Mungkin Bapak Ibu dosen yang ngajar keperlakuan bisa jadi referensi juga ya ini. Baik, kita lihat satu persatu. Jadi ini buku keperlakuan ini ada 8 bab. Ya ini. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan akuntansi berlaku. Ya, semacam pendahuluan ya. Pengertian sejarah, bagaimana perkembangan riset keperlakuan, bagaimana perkembangan mata kuliah akuntansi keperlakuan ini. Itu bab pertama ya. Bab yang kedua tentang TPB namanya, Theory of Planned Behavior. Ini adalah teori perilaku yang direncanakan. Jadi setiap keperlakuan kita itu sudah ada rencana yang di belakangnya, sudah ada rencana-rencana yang menjadikan kita bertindak nanti seperti apa, sehingga dinamakan dengan TPB, Theory of Planned Behavior. Ini biasanya dipakai untuk riset-riset terkait sama wajib pajak, misalkan ya. Jadi misalnya mengapa wajib pajak tidak patuh bayar pajak? Itu ada latar belakangnya, ada perilaku yang direncanakan mengapa mereka tidak membayar pajak. Itu misalnya ya. Nah, kemudian di buku ini yang dipakai sebagai risetnya adalah bagaimana TPB kaitannya dengan niat whistleblowing, niat untuk melaporkan sebuah kecurangan. Ini juga termasuk dalam riset keperlakuan. Jadi ketika ada karyawan itu melaporkan temannya yang berbuat curang, pasti mereka sudah berpikir jauh hari sebelumnya. Berpikir apa untung ruginya, apa resikonya kalau dia mengungkapkan sebuah kecurangan. Ya ini yang namanya TPB dikaitkan dengan niat whistleblowing atau niat mengungkapkan sebuah kecurangan. Ya ini bab yang kedua tentang TPB. Bab yang ketiga tentang fraud triangle theory. Jadi semuanya sesuai dengan namanya, fraud triangle theory adalah teori segitiga kecurangan. Ada 3 penyebab kecurangan, saudara semuanya. Pertama adalah opportunity atau kesempatan. Ya ini saudara semuanya. Kedua pressure. Ketiga adalah rationalization. Seperti apa prakteknya? Misalnya yang pertama adalah bahwa opportunity. Opportunity itu apa? Kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan berbuat curang, itu dipakai oleh orang, oleh karyawan, oleh siapapun untuk berbuat curang. Ya, misalnya SPI-nya, struktur perhitungannya adalah lemah, mau dipakai untuk melakukan sebuah kecurangan. Itu karena SPI yang lemah. Pertama tadi ya tentang opportunity atau kesempatan. Pernah suatu acara di televisi dulu itu Bang Nabi bilang bahwa kejahatan bukan terjadi karena adanya sebuah niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah seperti dulu ya ini. Yang kedua adalah pressure atau tekanan. Nah, saudara semuanya, tekanan kalau di
pribadi, tekanan di rumah tangga misalnya. Manajer keuangan, istrinya minta mobil mewah, minta rumah megah, ya kan? Kemudian berpikir manajer ini, oh iya bener ya, gimana caranya saya bisa menuruti keinginan istri? Maka kemudian dia melakukan sebuah kecurangan, korupsi di perusahaannya. Itu tekanan dari rumah tangga. Tekanan yang ada di kantor bagaimana? Misalnya targetnya terlalu tinggi, ya ini labanya terlalu tinggi, targetnya terlalu muluk-muluk, menyebabkan kemudian bagaimana dia bisa menepati atau bisa mencapai target itu, sehingga dari semuanya ini menyebabkan dia tertekan, di pressure ya. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah apa? Rationalization. Ini pembenaran diri sendiri, ya. Jadi misalnya bagaimana? Misalnya adalah dia sudah lama di perusahaan, dia merasa sudah berjasa, kemudian dia merasa oh saya berarti berhak juga untuk melakukan sebuah kecurangan atau ya dikit-dikit lah gak apa-apa gitu ya ini. Nah ini sudah semuanya yang namanya adalah fraud triangle theory. Nah ini sudah semua berkembang sebenarnya nanti menjadi fraud diamond theory atau teori diamond segi 4 ya, segi 4 kecurangan. Ya tambah satu lagi adalah capability atau kemampuan. Nah dan semuanya itu bab yang ketiga. Bab yang keempat adalah love of money atau cinta sama uang. Cinta sama uang kalau memang itu proporsinya tepat membuat karyawan, membuat manajer semangat untuk bekerja. Tetapi kalau berlebihan menjadikan sebuah yang namanya ketamakan ataupun juga rakus dengan uang. Sehingga yang ada di sini love of money-nya adalah diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Maksudnya apa? Kalau karyawan itu love money-nya tinggi, maka kemudian persepsi etisnya menjadi rendah. Ini semuanya ya. Itu juga sama dengan misalkan di mahasiswa calon akuntan, calon karyawan di bagian keuangan. Kalau love money-nya tinggi, maka persepsi etisnya rendah atau turun. Sehingga namanya adalah berpengaruh negatif. Love money tinggi, love-nya tinggi, kemudian etisnya menjadi rendah. Ini ya, ini adalah yang keempat tadi itu. Yang kelima adalah bab framing dan juga grouping. Ini adalah semacam framing itu kan pembingkaian. Ya, ini sebenarnya adalah ilmu bidang komunikasi dipakai di bidang akuntansi. Ya, framing pembingkaian. Pembingkaian sebuah cerita, pembingkaian sebuah keinginan. Ya ini, misalnya adalah saya ini adalah dosen perpajakan. Ya, saya ingin mahasiswa saya ingin pinter pajak, ingin nanti bekerja sebagai konsultan pajak. Maka kemudian ketika saya ngajar, saya beritahu bahwa oh nanti kalau Anda lulus, kemudian nanti kerja di pajak saja karena mudah, karena banyak kliennya, peluangnya besar begitu ya ini. Ini adalah framing namanya, pembingkaian. Sama juga seperti yang misalnya saya adalah dosen auditing. Saya bilang bahwa enak jadi auditor, ya kan ini bisa kemana-mana, misalkan ngaudit cabang di luar kota macam-macam. Ini namanya framing, ya ini. Dan grouping apa? Grouping adalah semacam teman untuk kelompok untuk berpikir. Ini mempengaruhi anggota kelompok. Kedua ini sudah semuanya di praktek risetnya adalah ketika mahasiswa itu mau memilih sebuah profesi. Apakah jadi akuntan, jadi auditor, jadi akuntan manajemen ataupun jadi konsultan pajak. Jadi ada namanya framing dan juga grouping dalam rangka apa? Memilih profesi setelah mereka lulus. Berikutnya adalah bab yang keenam,
self efficiency dan juga goal orientation. Ini adalah sebuah kepercayaan. Ya, jadi bagaimana mahasiswa itu percaya atau akuntan percaya diri. Ya ini. Sama goal orientation ya atau orientasi tugas. Jadi bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah ketika akuntan percaya diri terhadap pekerjaannya, kemudian jelas orientasi tugasnya, maka dia akan lebih mudah mencapai kinerja yang tinggi. Sama juga dengan mahasiswa akuntansi, ketika mereka percaya diri dan juga jelas orientasinya ke depan, maka dia juga akan berprestasi. Nah, itu adalah contoh riset-riset ketika konsep ini dipakai. Namanya self efficiency dan juga goal orientation. Ini di bab yang ke-6 tadi ya ini. Oke, yang ke-7 adalah tentang sifat Machiavellian. Ini sifat yang lebih berkonotasi negatif. Sifat Machiavellian. Ya ini semuanya. Ini adalah sifat yang pengen cepet sukses, pengen cepet kaya, pengen cepet raih jabatan. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sifat Machiavellian itu di dunia kerja. Ya, sama dengan di bidang audit sama. Sifat Machiavellian bagaimana? Dia pengen cepat selesai tugas auditnya, sehingga apa? Saya melakukan yang namanya percepatan. Biasanya ini dikaitkan dengan namanya dysfunctional audit behavior atau perilaku menyimpang di bidang audit. Ya ini sudah semuanya. Jadi bagaimana akuntan itu, auditor itu, karyawan akuntansi, mahasiswa akuntansi itu pengen cepat segera sukses, pengen cepet-cepet kaya raya, tetapi tidak mengindahkan etika. Dia menyingkirkan teman, melanggar kode etik gitu. Ini adalah sifat Machiavellian yang memang berkonotasi negatif. Yang ke-8 di buku ini adalah spending habit. Namanya adalah kebiasaan berbelanja. Nah, dari semuanya ini juga sama. Ini biasanya dikaitkan dengan literasi keuangan. Jadi biasanya judulnya adalah spending habit dan financial literacy kalau di risetnya. Ya ini. Nah, saudara semuanya, bagaimana aplikasinya? Biasanya di risetnya ini adalah keperilakuan dari para mahasiswa akuntansi, mahasiswa ekonomi dengan non ekonomi. Mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa non akuntansi gitu. Maka berbeda karena mahasiswa ekonomi itu kan diajari bagaimana mengelola keuangan. Sehingga secara teori bahwa mahasiswa akuntansi ekonomi itu seharusnya bisa mengelola keuangan, tidak sembarangan mempunyai spending habit atau mempunyai hobi menghabiskan uang berbelanja. Nah, dari semuanya itu. Nah, kaitannya dengan apa? Literasi keuangan bagaimana? Nah, kalau dia punya kemampuan literasi keuangan yang bagus, dia bisa menahan diri untuk tidak berbelanja berlebihan sesuai budgetnya. Ya, oh bulan ini harus keluar sekian ya, maksimal sekian. Ya ini. Nah, semuanya itu termasuk keperilakuan di bidang accounting. Ya ini semuanya. Nah, semuanya itu 8 bab ya di buku ini. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, untuk mencari buku ini bisa di internet, di Shopee, di Lazada, di Bukalapak. Tapi ingat, cari yang benar-benar memang buku asli. Ya ini semuanya. Ini. Baik semuanya, terima kasih. Semoga manfaat dari buku ini, buku keperlakuan ini semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.